warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik saudara, kita lanjutkan materi perkuliahan kita dengan pembahasan tafsir yang ditulis oleh Imam Zamakhsyari ya. Imam Zamakhsyari lahir 467 Hijriah dan wafat pada tahun 538 Hijriah. Ismul Mufassiri, nama mufassir atau nama lengkap penulis tafsirnya. Nama beliau adalah Abul Qasimi Mahmud bin Umarin ibni Muhammadin Al-Khawarizmi Al-Hanafi Al-Mu'tazili Al-Mulaqabu Bijarillahi. Jadi, nama lengkap beliau adalah Abu Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad Al-Khawarizmi Al-Hanafi. Ini menandakan beliau sebagai pengikut Imam Hanafi dalam masalah fikih. Al-Mu'tazili ini menandakan beliau adalah seorang ulama di kalangan Mu'tazilah. Al-Mulaqabu yang digelari dengan Jarullah. Jadi beliau punya gelar Jarullah. Jar itu artinya tetangga ya, tetangga Allah. Ismut tafsir ya. Nama kitab tafsirnya. Apa nama kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Zamakhsyari? Namanya adalah Al-Kasyafu an Haqa'iqit Tanzil. Nama kitab beliau adalah Kasyaf an Haqa'iqit Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil. Jadi cukup panjang nama kitabnya ya. Jadi kitabnya bernama Al-Kasyafu an Haqa'iqit Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil. Nah, biasa kita kenal dengan Al-Kasyaf, kitab Al-Kasyaf ya. Kemudian aqidatuhu, konsep akidahnya. Bagaimana konsep atau aliran akidah seorang Zamakhsyari? Min a'immatil mu'tazilati yantasiru limazhabihil i'tizali. Min a'immati. A'immati itu adalah jamak dari imam. Imam artinya pemimpin, a'immah pemimpin-pemimpin ya. Min a'immatil mu'tazilati. Beliau adalah di antara tokoh-tokoh Mu'tazilah atau di antara imam-imam di kalangan Mu'tazilah. Yantasiru, dia menolong atau membela limadhhabihil i'tizali, terhadap mazhabnya Mu'tazilah. Jadi dia merupakan tokoh kalangan Mu'tazilah yang selalu membela mazhab Mu'tazilahnya. Wa yu'ayyiduhu bikulli ma yamliku min quwwatin hujjati wa sultanid dalili. Wa yu'ayyiduhu, dan dia menguatkannya atau juga bisa membelanya. Bikulli ma yamliku min quwwatil hujjah wa sultanid dalil. Seperti yang pernah saya terangkan sebelumnya, kalau ada kata ma mausul di dalam teori menterjemah, kemudian ada min yang berarti min bayaniyah, maka yang dimaksud oleh ma adalah yang sesudah min. Nah, yang sesudah min adalah ini, quwwatil hujjah wa sultanid dalil. Maka dalam menterjemahkan langsung saja ke yang sesudah min. Dan dia membela dengan setiap kekuatan argumentasi dan bukti dalil yang dia miliki. Dan dia membela mazhab Mu'tazilah dengan setiap argumentasi, kekuatan argumentasi dan bukti dalil yang dia miliki. Kalau terjemahan letter-letternya,
dan dia menguatkan mazhab Mu'tazilah. Ini kembali ke Mu'tazilah ya. Dan dia menguatkan mazhab Mu'tazilah dengan setiap apa-apa yang dia miliki dari kekuatan dalil dan bukti, dan dari kekuatan argumentasi dan bukti-bukti dalil. Qala Az-Zahabi fil Mizan, Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Mizan berkata pada jilid keempat halaman 78, ya, lakinnahu salihun, ya, dia baik, ya, secara personal dia adalah seorang yang saleh menurut Imam Az-Zahabi. Lakinnahu, tetapi dia dayatun ilal i'tizal, selalu mengajak kepada Mu'tazilah. Jadi dia adalah orang baik, namun memang di dalam kehidupannya dia selalu da'iyah, mengajak, ya, ilal i'tizal, kepada mazhab Mu'tazilah. Ajaranallah, ini merupakan doa dari Az-Zahabi, ya, semoga Allah melindungi kita darinya. Fakun, maka kata Az-Zahabi, maka fakun hadiran, maka jadilah kamu hati-hati, waspada, min kasyafihi, dari kasyafnya. Jadi dari keterbukaannya. Jadi istilahnya kasyafnya ini kembali ke tafsirnya. Jadi silahkan kalau bahasa tafsirnya, tapi hati-hati dari kasyafnya, dari argumentasi-argumentasinya yang mengajak orang kepada mazhab Mu'tazilah. Wa huwa yahrisu kullal harsi. Baik. Wa huwa yahrisu kullal hars. Yahrisu ini artinya antusias. Kalau padahal tamak, ya. Tamak, loba. Nah, kalau dalam konteks ilmu atau usaha, tamak itu berarti antusias. Wa huwa yahrisu kullal harsi, dan dia antusias, dengan sangat antusias. Jadi luar biasa penguatannya ini, yahrisu kullal harsi. Tamak dengan sangat-sangat tamak. Jadi boleh kita artikan, dan dia sangat-sangat antusias ala, untuk ayakhudha minal ayat, untuk mengambil ayat-ayat, ma yushhiduhu limadhhabihil batil, yang mendukung, yang menjadi saksi, ya, atau yang mendukung mazhabnya yang batil. Jadi Imam Az-Zamakhsyari sangat-sangat antusias untuk mengambil ayat-ayat yang mendukung mazhabnya yang batil. Wa an yata'awwala, dan mentakwilkan. Wa an yata'awwala, dan mentakwilkan kullama yu'ariduhu minal ayat. Ingat lagi ma ada min, ya. Dan mentakwilkan setiap ayat yang bertentangan dengan mazhabnya. Jadi dia sangat antusias dalam mengutip, dalam mengambil, dalam menjelaskan ayat-ayat yang sesuai dengan mazhab Mu'tazilahnya yang batil, dan kemudian menakwilkan setiap ayat yang tidak sejalan dengan mazhab Mu'tazilahnya. Wa yahulul ayatil waridah fil kuffar, dan bahkan juga memalingkan ayat-ayat yang datang tentang orang kafir, nahwa ahlus sunnah alladhi yusammihim, terhadap, ya, kalangan ahlus sunnah yang mereka sebut dengan hasyawiyah. Jadi mereka menuduh kalangan ahlus sunnah itu dengan kalangan hasyawiyah. Hasyawiyah itu adalah mazhab yang mempercayai dalil secara tekstual, ya, atau zahiri lah. Wa mujbarah, dan juga menuduh sebagai kalangan mujbarah. Jadi dalam kalangan teologi itu ada ijbar, ya, kaum yang terpaksa atau fatalis, yang menganggap manusia ini seperti robot, hanya menjalani takdir yang ditetapkan oleh Allah. Wa musyabbihah, dan juga kalangan yang musyabbihah, yang menyerupakan antara Allah dengan makhluk, ya. Itu tuduhannya terhadap kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan ayat-ayat tentang orang kafir pun diarahkan kadang terhadap kalangan ahlus sunnah yang mereka anggap sebagai kalangan hasyawiyah, mujibirah, dan musyabbihah. Nah, maka dari sini dapat kita lihat bahwa Zamakhsyari merupakan tokoh, ya, ulama di kalangan Mu'tazilah. Kemudian dalam tafsirnya memang nuansa Mu'tazilah ini sangat-sangat kental. Baik, selanjutnya kita masuk kepada al-wasful amu lit-tafsir.
ya, karakter umum tafsirnya. Nah, bagaimana kalau secara teologi tadi, secara akidah jelas dia seorang tokoh utama atau bahkan tokoh penting di kalangan Mu'tazilah. Lalu bagaimana karakter tafsirnya atau ciri-ciri umum dari tafsirnya? Yamtazu bil kashfi an jamalil Qur'an. Yamtaz, dia sangat baik ya. Jadi mumtaz, dari kata-kata imtaza yamtazu mumtaz. Yamtaz sangat mahir, sangat hebat ya. Bil kashfi, dalam mengungkapkan. Yamtazu bil kashf, dia sangat mahir, sangat baik dalam mengungkapkan an jamalil Qur'an, tentang keindahan Al-Qur'an, wa sihri balaghiyatihi, dan daya tarik balaghahnya, sihir balaghahnya, lima buri'a fihi muallifuhu minal ilmam bilughatil Arab. Hal ini disebabkan oleh kehebatan dari pengarangnya, yaitu Imam Zamakhsyari sendiri, bilughatil Arab, nah, dengan bahasa Arab, wal ma'rifah bi asy'arihim, dan juga mengetahui tentang syair-syair Arab. Jadi memang Zamakhsyari ini adalah seorang yang ahli bahasa ya, sangat ahli dalam bahasa Arab. Sehingga kemampuannya dalam berbahasa Arab, pengetahuan terhadap bahasa Arab, pengetahuan terhadap syair-syair Arab, balaghah bahasa Arab, itu memang mengantarkannya mampu mengungkapkan keindahan-keindahan bahasa Al-Quran. Sehingga kalau kita nanti bicara tentang mazahibut tafsir, ada yang juga mengkategorikan tafsir Al-Kashaf ini dengan tafsir lughawi, tafsir dengan corak kebahasaan yang memiliki keunggulan dalam mengungkap keindahan-keindahan bahasa Al-Quran. Lakinnahu, kan tetapi, ya'ti bil hujaj ala madhahibil mu'tazilah al-batilah. Namun ya, kemampuannya dalam berbahasa itu juga dipergunakan untuk berhujjah, berdalil, membela ala madhahibil mu'tazilah al-batilah, membela mazhab Mu'tazilah yang batil itu. Jadi di samping dia mengungkapkan keindahan bahasa Al-Quran dengan kemampuan berbahasanya, maka kemampuan argumentasinya dengan bahasa itu juga dipakai untuk membela mazhab Mu'tazilah. Nah, konsep mazhab salah. Haitsu, di mana tu'radu lahu fi ayyil Qur'an min turqil baraghah. Jadi mana dia mengungkapkan pada ayat-ayat Al-Quran dari sisi balaghahnya. Ya, jadi melalui sisi balaghahnya Al-Quran itu, atau sisi-sisi bahasa Al-Quran yang lain, dengan itulah dia mengungkap makna-makna Al-Quran, dan termasuk juga memberikan argumentasi melalui ayat-ayat tersebut terhadap mazhab Mu'tazilah dengan pendekatan kebahasaannya. Fayajibul hadru minhu, maka harus wajib hati-hati darinya. Khususan, terutama khusus man huwa mubta'idun fi hadzal sya'ni, orang yang baru awal dalam belajar masalah ini. Mubtadi ya para awal ya, orang yang baru belajar lah dalam masalah ini. Artinya apa? Ya, di satu sisi tafsirnya itu bagus ya. Memiliki kemampuan dalam mengungkap keindahan bahasa Al-Quran, kajian kebahasaan Al-Quran. Namun, kalau orang yang baru awam atau baru awal belajar tafsir tidak kuat pemahamannya tentang konsep akidahnya, maka ini akan berbahaya baginya karena akan mudah terjebak dengan konsep Mu'tazilah yang ditawarkan. Makanya penulis mengatakan di sini wajib hati-hati dalam membaca tafsirnya, khusus bagi mereka yang baru awal ya, mubtadi ya, para baru belajar dalam ilmu tafsir ini, sehingga selamat dari giringannya ke arah Mu'tazilah. Nah, ini gambaran umum tafsirnya. Memiliki kelebihan dari sisi kemampuan mengungkapkan keindahan bahasa Al-Quran melalui tata bahasa Arab, balaghah bahasa Arab, dan syair-syairnya. Namun juga di sisi lain, beliau juga banyak melakukan pembelaan terhadap konsep-konsep mazhab Mu'tazilah di dalam tafsirnya, diantaranya dengan memakai argumentasi kajian kebahasaan. Berikutnya adalah mauqifuhu minal ahkamil fiqhiyah. Jadi bagaimana konsep beliau atau metode beliau dalam masalah hukum fikih. Yata'arradu lil masailil fiqhiyah,
beliau juga mengedepankan, membahas masalah-masalah fikih biduni tawassu' tanpa panjang lebar. Biduni dengan tidak, tawassu' berluas-luas ya. Maka kita artikan biduni tawassu' tanpa panjang lebar. Wa huwa mu'tadil, dan dalam hal ini dia mu'tadil, objektif. La yata'assabu li madhhabihi al-Hanafi, tidak fanatik dengan mazhabnya Hanafi. Dari sisi fikih ada kelebihannya. Jadi Imam Zamakhsyari mengungkapkan kajian-kajian persoalan fikih di dalam tafsirnya walaupun tidak panjang lebar ya. Tetapi dalam bab fikih ini dia mu'tadil. Mu'tadil itu seimbang, adil atau objektif. Karena apa? Karena meskipun dia seorang Hanafi, pengikut mazhab Hanafi dalam fikih, tapi la yata'assab li madhhabihil madhhabiyah, tapi dia tidak ta'assub dengan mazhab Hanafinya. Mauqifuhu minal lughati wa nahwi wasy'ari, ya. Konsepnya, metodenya dalam masalah bahasa, nahwu dan syair, ya. Ya'tani itu memiliki konsentrasi, memiliki perhatian besar ya. Bibayan ma fil Quran, dengan menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, min sarwatin balaghiyah, dari kekayaan khazanah balaghah, fil ma'ani wal bayan, baik dari sisi ma'ani dan bayannya. Nah, ya, tadi sesudah ma ada min ya. Jadi beliau sangat konsentrasi menjelaskan khazanah balaghah baik dalam sisi ma'ani dan bayan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, sebagai seorang yang juga ahli dalam ilmu bahasa, maka Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf memiliki perhatian besar dalam melakukan kajian-kajian kebahasaan baik balaghah, ma'ani, bayan dalam membahas ayat Al-Quran. Namun sekali lagi, lakinnahu, tetapi, idza marra bilafzin la yattafiqu ma'a madhhabihi, apabila dia bertemu melewati lafaz la yattafiq ma'a madhhabihi, yang tidak sejalan dengan mazhabnya, bersamaan dengan mazhabnya, lakinnahu, tetapi, idza marra bilafzin la yattafiq ma'a madhhabihi, ketika dia menemukan lafaz yang tidak sejalan dengan mazhabnya, yuhawilu bikulli juhdihi, maka dia memalingkan dengan setiap kemampuannya, dengan segenap kemampuannya, ayyubtalal ma'na zahir lil lafzi, untuk membatalkan makna zahir bagi sebuah lafaz, wa ayyasbita lil lafzin ma'na al-akhar, dan menetapkan terhadap lafaz itu makna yang lain, maujudan fil lughah, yang terdapat di dalam bahasa, au yahmiluhu annahu, atau memandangnya atau menangguhkannya atau memalingkannya dengan menilai bahwa itu berbentuk majaz, isti'arah atau tamsil. Artinya apa? Sekali lagi, Imam Zamakhsyari di dalam tafsirnya dengan keahliannya dalam bahasa, maka ketika bertemu ayat yang secara kebahasaan tidak sejalan dengan konsep mazhabnya, maka dia akan berusaha membatalkan makna zahir ayat itu, dan dia akan pindah ke makna lain yang juga terdapat dalam ilmu bahasa. Jadi saudara sekalian, di dalam bahasa itu, terutama di dalam bahasa Al-Quran itu, maknanya itu bisa ada makna zahirnya, ada makna nas, ada zahir, kemudian ada makna muawwal ya. Sebagai contoh umpamanya ketika tangan. Makna tangan secara zahir itu adalah tangan sebagai anggota fisik. Tapi makna lainnya bisa bermakna kekuasaan, bisa bermakna kemampuan, gitu kan. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Zamakhsyari dalam tafsirnya. Sehingga kalau sejalan dengan tafsirnya maka dia akan bela. Tetapi ketika ayat itu tidak sejalan, dia akan mencoba memalingkan makna ayat itu. Sehingga tidak bertentangan dengan konsep Mu'tazilah yang dia miliki, atau mungkin akan menilai itu sebagai sebuah ungkapan majaz, tidak makna asli, atau isti'arah, atau itu adalah tamsil ya, sehingga itu akan tetap sejalan dengan konsep mazhabnya. Nah, saudara, lagi-lagi kemampuan dan keahliannya dalam bahasa ini memang dia gunakan betul untuk melakukan pembelaan terhadap konsep Mu'tazilah yang dia yakini secara akidah.
Terakhir kita bicara tentang mauqifuhu minal Israiliyat ya. Mauqifuhu metodenya dalam masalah Israiliyat. Muqillun min dzikril Israiliyat. Muqillun itu dari qalla yaqillu, isim fa'ilnya muqillun. Jadi aqlala yuqlilu iqlalan muqillun. Jadi dari muqlilun, muqillun orang yang sedikit ya. Sedikit min dzikril Israiliyat dalam menyebutkan kisah-kisah Israiliyat. Wa ma yadhkuruhu minha, dan andaikan ada Israiliyat yang dia sebutkan di dalam tafsirnya itu, yusdiruhu bilafzin, dia merujuknya dengan lafaz ruwiya au yaqulu fi akhiriha, atau diriwayatkan dari siapa gitu, artinya dengan dia jelaskan sumbernya, atau dia mengatakan pada akhirnya wallahu alam. Artinya di akhir Israiliyat itu yang dia kutip dia mengatakan Allahu alam. Artinya apa? Seolah-olah secara akademik dia tidak bertanggung jawab dengan benar atau tidaknya riwayat itu. Jadi dia tidak mengkritik, dia tidak mengatakan batil dan juga tidak membenarkan. Dari saja hanya memaparkan bagaimana dengan kebenaran kisah Israiliyat itu, Allahu alam. Allah yang lebih tahu. Jadi secara akademik seolah-olah dia tidak mau bertanggung jawab dengan kebenaran Israiliyat yang ada di dalam tafsirnya itu. Lakinnahu, tetapi zakarul ahadits al-mawdu'ata, dia juga menyebutkan hadis-hadis maudhu' fi fadailis suwar, tentang keutamaan-keutamaan surat, fi akhir tafsiri kulli surah, di akhir menafsirkan di akhir tafsir setiap surat. Jadi nanti kalau sudah lihat umpamanya di dalam tafsir Al-Kasyaf itu, ketika kita lihat bagian akhir surat, maka beliau banyak mengutipkan atau menyebutkan hadis-hadis yang memang dengan kualitas maudhu' ya. Jadi hadis-hadis palsu yang berbicara tentang keutamaan surat. Jadi memang fadailus suwar itu memang harus hati-hati juga. Sangat sedikit sebenarnya hadis-hadis sahih yang berbicara dengan itu. Dan kalaupun banyak pembahasan-pembahasan tentang keutamaan surat ini adalah ini, keutamaan membaca surat ini adalah ini, itu banyak hadis maudhu'. Sehingga kalaupun ada menerima itu betul hati-hati, cek ke sumbernya dulu. Dan di antara sisi lemah ya, sisi kurang dari tafsir Al-Kasyaf ini adalah bahwa dalam Israiliyat lumayan karena sedikit mengutip Israiliyat, namun dalam sedikit yang dia kutip itu dia sebutkan sumbernya, atau dia tidak menyatakan saja di akhirnya wallahu alam, artinya tidak bertanggung jawab secara akademis dengan kebenarannya. Namun sisi lain kelemahannya adalah di akhir tafsirnya dia banyak mengutip hadis-hadis maudhu' yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan sebuah surat di akhir tafsir surat tersebut. Nah, inilah gambaran tentang kitab tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Imam Az-Zamakhsyari. Nah, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi kita. Jadi pada prinsipnya kita boleh membaca tafsirnya tapi hati-hati, dan setidaknya kita sudah mengenal gambaran umum tentang bagaimana tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Imam Zamakhsyari. Baik, demikian saja pembahasan kita tentang kitab tafsir ini. Semoga bisa difahami. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.